Shalom. Saudara senyum dong. Ya. Saya jadi diterima di hati saudara kalau saudara senyum melihat saya. Kalau saudara tegang melihat saya, siapa ini? Ada apa ini? Ya. Saya juga ikut tegang saudara. Dan saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya juga mempersilahkan jika ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami dalam ibadah di tempat ini, saya persilahkan untuk berdiri. Yang ada di kanan, kiri, tengah. Ya, kami juga ingin mengenal saudara. Puji Tuhan, selamat datang. Selamat datang, Tuhan memberkati saudara. Ya, kita sambut dengan sukacita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pimpinanmu bagi saudara kami yang pertama kali hadir bersama kami, bergabung dengan kami di dalam beribadah kepadamu. Tuhan memberkati mereka, apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan juga lawat. Dan biarlah Tuhan juga terus menaruhkan satu kerinduan untuk terus setia di dalam setiap jam-jam ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah penghiburan atau diakonia pada hari Rabu yang lalu, atau sebenarnya dari bulan secara khusus di dalam bulan ini, saya diberkati dengan satu hal yang Tuhan selalu taruhkan di dalam hati saya ketika berdoa, ketika di dalam pelayanan atau apapun, dan saya diberkati dan kemudian saya juga selalu mengevaluasi diri saya melalui kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan ketika di dalam ibadah diakonia, hal itu juga Tuhan ingatkan kepada saya untuk saya sampaikan. Dan saya melihat pada waktu itu bahwa yang hadir hanya sedikit orang, mungkin hanya sekitar 30-40 orang. Dan saya melihat bahwa saya masih banyak hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Atau juga saudara, satu hal yang saya doakan selalu adalah agar kita semuanya semakin setia dalam ibadah, baik itu di dalam ibadah kategorial bagi remaja, kaum muda, dan juga bagi kaum bapak, kaum ibu, ibadah persekutuan di komsel, diakonia. Setiap jam-jam ibadah yang ada itu bukan suatu kebetulan dan bukan penambah suatu kegiatan, tetapi itu merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk boleh terus menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam memuji menyembah Tuhan, supaya roh kita semakin kuat, supaya kehidupan kita terus menerus terarah, supaya karena kita butuh firman lebih dari apapun, kita butuh Tuhan lebih dari apapun. Jadi saudara, saya harap bahwa dalam setiap jam-jam ibadah apapun yang ada, bahwa saudara untuk bergairah mengikutinya, ya. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk malam ini saya akan menyampaikan juga dan juga menambah beberapa hal sehubungan dengan apa yang sempat saya bagi-bagikan pada malam itu. Untuk kita semuanya, saya hanya melanjutkan apa yang Ibu Gembala sampaikan pada hari Minggu lalu. Ibu Gembala menyampaikan tentang berjaga-jaga. Dan kalau malam ini saya menyampaikan tentang dipanggil dan terpilih. Saudara, kita semua berada pada saat ini, saya percaya itu adalah bagian daripada rancangan Allah dan yang juga adalah panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dipanggil menjadi orang percaya, sehingga kita boleh hadir dalam setiap jam ibadah yang ada. Dan juga kita tahu bahwa hal ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memahami arti kata dipanggil, itu ada juga yang satu pengertian yang lain, bahwa sebagaimana kita sebagai orang percaya, kita juga menjalani beberapa panggilan di dalam hidup kita, ya. Panggilan menjadi orang percaya, dikatakan bahwa bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kemudian setelah kita menjadi orang percaya, ya ada juga yang panggilan khusus
dalam kehidupan kita juga, dan juga mungkin saudara juga bisa melihat seperti ya anak-anak sekolah Alkitab itu adalah panggilan khusus untuk masuk di dalam pelayanan secara full time. Dan kemudian panggilan yang ketiga, ya saudara, saya tahu ini mungkin orang menghadapinya ada yang dikatakan ngeri-ngeri suka. Kenapa? Ya tidak ada orang yang suka mati, tidak ada orang yang suka meninggal. Maunya itu seperti si puisi si kancil mau hidup 1000 tahun. Tetapi kita tahu bahwa semua kita dibatasi dengan waktu. Siap atau tidak siap, kita harus masuk di dalamnya, yaitu tentang panggilan ketiga, yaitu kematian. Kecuali nanti ketika Tuhan datang kita masih hidup, ya itu lain saudara. Dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, yang dikatakan terpilih ini adalah suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini maksud daripada terpilih ini adalah suatu final di dalam kehidupan kita nanti. Apakah kita masuk sebagai orang yang terpilih? Kita baca dasar firman Tuhan di dalam Matius pasal 22. Saja kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita baca 1, 2, 3. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangan." Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat terakhir, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Agak berbeda kalimat awal dengan kalimat akhir. Kalimat awal ada kata banyak, tetapi mengalami perubahan setelah menjalani proses waktu. Dan kita tahu apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita, pergumulan apa yang kita lewati. Kemudian dikatakan kalimat terakhir di situ menerangkan bahwa sedikit yang dipilih. Tentu ada sebab dan penyebab daripada kata banyak itu bisa berubah menjadi sedikit. Dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, ini adalah suatu hal yang patut kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Kita sudah dipanggil, saudara berada di tempat ini menikmati persekutuan di dalam puji-pujian dan penyembahan ibadah dengan Tuhan. Itu adalah akibat dari Allah yang telah memanggil dan memilih kita untuk menjadi umatnya yang dikatakan diciptakan untuk kemuliaannya. Dan kerinduan daripada Tuhan agar setiap kita, bahkan kita pun juga merindukan satu hal yang sama, supaya kita juga tetap berada di dalam keadaan sebagai orang yang percaya, tetap percaya dan ada suatu hasil daripada daripada perjalanan kehidupan rohani kita. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita tadi membaca tentang perumpamaan, tentang perjamuan kawin. Dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saudara mungkin berpikir, perjamuan kawin, saudara mungkin juga pernah membaca tentang istilah, baik itu di dalam Wahyu maupun juga di dalam kitab-kitab lain, atau di dalam perumpamaan-perumpamaan yang lain, pengajaran-pengajaran Yesus tentang perjamuan kawin anak domba. Saudara mulai memikirkan apa maksudnya. Saudara, saya akan memberi satu keterangan yang dilukiskan, tidak sesempurna yang sebenarnya. Ini adalah suatu jangkauan logika manusia yang melukiskan tentang kitab Wahyu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Kristus, itu adalah suatu masa pengangkatan. Ya, yang mau tidak mau kita akan hadapi. Seperti ini saudara gambarannya. Saatnya nanti hal ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pengangkatan ini bukan dongeng saudara. Berulang-ulang dijelaskan di dalam Alkitab tentang adanya masa di mana Kristus akan datang untuk menjemput orang-orang pilihannya. Di dalam Tesalonika pun juga dijelaskan bahwa pada saat itu orang-orang salehnya, orang-orang yang percaya itu yang sudah mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian yang hidup itu pada saat kedatangan Tuhan itu akan diubahkan. Ibu Gembala menjelaskan minggu lalu tentang kata sekejap. Kedatangan Tuhan dalam waktu yang sangat singkat. Dikatakan ketika bunyi trompet itu terdengar, maka orang-orang mati akan bangkit. Setelah itu orang-orang yang hidup itu akan diubahkan, yaitu orang-orang yang telah dipilih dan telah menjaga imannya dan kemudian layak untuk masuk di dalam masa pengangkatan tersebut. Dikatakan orang-orang saleh yang menjaga kehidupannya, yang layak untuk mengalami hal ini. Sekali lagi ini bukan dongeng, tetapi ini suatu masa di mana hal ini akan terjadi. Kita tidak tahu apa hari esok, lusa maupun juga bulan ini, tahun ini ataupun juga tahun depan, kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi yang jelas bahwa ini adalah suatu peristiwa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kelak maupun juga pada hari-hari yang akan datang. Dan selalu kita diingatkan untuk selalu diberikan tentang peringatan berjaga-jaga. Minggu lalu Ibu Gembala berulang-ulang katakan berjaga-jaga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu hal. Saya katakan bahwa yang orang-orang yang mengalami pengangkatan ini tidak baru saat itu dia bertobat atau ketika ketika terdengar bunyi trompet, dikatakan karena keadaannya, kejadiannya sekejap, tidak ada lagi kesempatan saudara untuk minta maaf. Aduh, tunggu, saya minta maaf dulu Tuhan. Saya mau menyelesaikan ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu di dalam pekerjaan saya, di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Tidak ada lagi kesempatan saudara, karena dikatakan peristiwanya dalam sekejap. Saudara coba kedip mata, berapa lama saudara berkedip? Ya, kalau lama berarti tidur. Ya kan? Nah, ya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu peristiwa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, yang saudara juga tahu bahwa ini adalah suatu masa pengangkatan. Setiap orang percaya yang tidak masuk dalam pengangkatan berarti mereka masih di dalam kubur. Nanti saatnya akan mereka dibangkitkan, tetapi ada acara lain. Kemudian saudara, setelah terjadi pengangkatan tersebut, maka ada yang namanya pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus ini adalah suatu pengadilan tidak seperti yang ada di kantor-kantor pengadilan,
di mana di situ ada pengadilan tentang orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian diberikan hukuman 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetapi yang istilahnya itu pengadilan, tetapi kita bukan diadili orang-orang yang bangkit tadi, yang sudah terangkat itu, ketika sudah diberikan berada di satu tempat yang disediakan, disitulah adanya suatu pemberian upah, pemberian pahala, pemberian mahkota. Nilai daripada kesetiaannya akan ditunjukkan kepadanya. Harga daripada penyerahan hidupnya, pelayanannya, pekerjaan karyanya akan nyata pada waktu itu. Ada orang yang katakan, wah saya hebat. Ternyata saudara nanti dia bisa kaget, kok mahkotanya lebih kecil dari saya, mahkotanya lebih besar dari saya. Nah, saudara, kok dia jadi menteri, dia jadi bupati, dia jadi ini. Karena sistemnya juga tetap seperti itu di dalam masa kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian saudara bisa kaget, kenapa saya cuma jadi tukang sapu, kenapa saya di pinggir-pinggir kota. Nah, tapi saudara, inilah dikatakan bahwa akan ada pengadilan Kristus yang akan terjadi. Kemudian ini yang namanya pesta kawin anak domba Allah. Setelah pemberian upah pahala, maka akan ada pesta perayaan besar-besaran dari Kristus Yesus bersama dengan orang-orang salehnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, di dalam perayaan inilah kemudian kita akan bertemu. Dikatakan ketika terjadi pengangkatan, kita sudah bertemu dengan Yesus. Kemudian di dalam pesta kawin anak domba itu, maka kita juga akan menikmati suasana pesta sukacita itu bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya tadi dikatakan tentang perjamuan kawin. Kenapa sampai banyak yang tidak mau? Bukan banyak, tetapi pada umumnya orang-orang yang diundang. Ada suatu kebiasaan di Yahudi adalah kalau mengadakan undangan itu didatangi kan, diinformasikan nanti besok, nanti minggu depan ada pesta di rumah, nanti datang ya. Ya mungkin ya tidak sama saudara dengan sekarang, bisa SMS, bisa telepon, dulu belum ada kan, ataupun juga naik mobil ke sana, tetapi dikatakan didatangi. Setelah menjelang hari atau ketika hari hanya, orang yang telah diundang itu didatangi lagi. Ayo datang, seperti tadi dikatakan bahwa sudah tersembelih lembu dan juga domba dan juga sudah ada makanan tersedia, silakan datang. Tetapi saudara, kita baca apa yang menjadi respon daripada orang-orang yang sudah diundang. Sudah jauh-jauh hari pernah diundang, minggu lalu mungkin. Bisa saja kan sebenarnya aturlah waktu supaya supaya undangan itu kita bisa hadiri. Tetapi tidak saudara, ada saja dalam usahanya. Kalau saudara juga baca di dalam Lukas ya, di dalam kitab Lukas ada juga satu peristiwa yang sama. Mungkin saudara juga bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-14. Ya, saudara, nanti akan saya jelaskan di situ, itu agak bacaannya panjang juga, tetapi itu bukan tentang Lukas 14, tetapi tentang orang-orang yang berdalih. Ya, di situ saudara, di dalam peristiwa itu undangan sama. Saya tidak tahu apakah peristiwanya itu adalah sama dengan ini. Ketika orang-orang itu dikatakan itu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Raja mau mengadakan pesta kawin untuk anak domba, atau maksudnya bagi putranya, bagi anaknya, kemudian mengadakan undangan. Ketika tiba hari hanya, kemudian mereka didatangi lagi. Mereka mulai berkata, maaf, saya tidak bisa datang. Kenapa? Saya baru beli ladang. Saya harus pergi melihatnya dulu. Jadi saya tidak bisa hadir undangan. Kemudian yang kedua, ketika diundang, diingatkan, dia juga berkata, ya saya minta maaf ya,
Soalnya saya baru beli 5 pasang lembu kebiri. Lembu muda yang akan saya latih untuk bekerja. Yang akan bisa menghasilkan suatu keuntungan yang besar bagi saya. Saya minta maaf, saya tidak punya waktu untuk pergi pesta. Kemudian yang ketiga, ketika diundang, diingatkan. Jangan lupa ya, minta maaf, saya tidak bisa hadir. Karena saya baru kawin. Nah, saudara, apakah hal-hal ini dilarang? Tidak. Tidak dilarang punya tanah yang baru, beli usaha, buka usaha yang baru. Tidak dilarang untuk membeli lembu, tidak. Dikatakan Yesus datang supaya domba-dombanya hidup di dalam kelimpahan. Tetapi apa yang menjadi penghalang untuk mereka datang? Yaitu mereka tidak bijak mengatur waktu mereka, tidak pintar untuk memanage waktu mereka, sehingga mereka salah menempatkan prioritas di dalam hidup mereka. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat-berkat yang kita terima itu, saudara, itu adalah sebenarnya satu bonus dari Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, jangan sampai hati kita terikat dengan hal-hal yang sifatnya sementara yang duniawi itu. Saudara, kita akan menghadapi suatu masa nanti terjadi adanya pengangkatan, tetapi bukan kita menjadi Kristen langsung akan mengalami janji seperti ini. Tidak, saudara. Dikatakan akan diuji. Ada suatu kriteria dari Tuhan, ada standar yang Tuhan tetapkan. Ada hal-hal yang tentu syarat-syaratnya untuk bisa masuk di dalam pengangkatan, untuk bisa masuk di dalam pesta kawin anak domba. Tidak menjadi Kristen, pokoknya saya sudah Kristen, pasti masuk. Ya, saudara, itu adalah satu keyakinan dari saudara-saudara kita yang dikatakan sekali selamat tidak akan berubah, pasti tetap selamat. Apapun yang kita lakukan, mau masuk di got, mau panjat pohon orang, mau apa segala macam, bikin kelakuan yang bagaimanapun, kita akan tetap selamat. Itu salah, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, selanjutnya saudara, setelah pesta kawin anak domba, ya, saudara, ada satu waktu kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini yang dikatakan 1000 tahun damai. Ini adalah suatu gambaran bergaul dengan Yesus dalam masa 1000 tahun damai. Kita di dunia ini berapa tahun, saudara? Ya, Mazmur 90 berkata 70 tahun, kalau ada bonus masih ditambah 80, mungkin ada yang sampai 90, bisa 100, tetapi itu langka, saudara. Tetapi ini untuk menghadapi 1000 tahun damai. Itu ditentukan oleh waktu kita sekarang ini. Berapa tahun kita hidup di dunia sekarang ini. Bagaimana kita menjalani waktu yang Allah berikan kita sekarang ini. Itu yang menentukan nanti bagaimana nanti apakah kita lolos masuk di dalam 1000 tahun damai itu. Dan saudara, mari saudara, saya ingin supaya saudara menaruh perhatian yang lebih lagi menjelang akhir zaman atau menjelang kedatangan Tuhan. Saudara tidak main-main atau saudara tidak serius dengan hal-hal yang rohani yang penting dalam hidup saudara. Setelah 1000 tahun damai, kita akan melihat satu keseluruhan tentang satu masa, saudara. Dikatakan bahwa setelah di dalam tahta pengadilan Kristus, di sini tahta pengadilan Kristus itu yang kita sudah lihat gambarnya tadi, kemudian perjamuan kawin anak domba, maka akan ada masa yang dikatakan kerajaan 1000 tahun damai. Ketika kita berada di dalam tahta pengadilan Kristus, maka antikris yang akan menghadapi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi iman kita dibayar dengan nyawa di situ. Saudara bisa dengarkan masalah-masalah ISIS atau masalah-masalah itu adalah orang-orang yang pengikut Kristus ataupun juga orang-orang yang benci dengan kekristenan, maka itu akan mengalami masa-masa yang kalau sekarang ini mungkin langsung ditembak. Tetapi kalau dibaca bahwa di dalam zaman antikris itu orang tidak langsung dibunuh selesai perkara. Tetapi itu akan ada penganiayaan. Dari zamannya Yesaya lalu, saudara, itu orang-orang yang
setia itu mereka menghadapi masa-masa penganiayaan yang sangat berat. Menurut cerita Nabi Yesaya itu digergaji dari kakinya dalam keadaan hidup-hidup. Petrus saja ketika dia dihukum, dia tidak dihukum dengan kepala di atas disalib seperti Yesus. Dia minta kepalanya di bawah. Para murid-murid semuanya menghadapi masa-masa martir yang hebat. Tetapi itu adalah karena memberikan suatu pelajaran bagi kita tentang mahalnya kekristenan atau darah Yesus yang harus kita jaga dalam hidup kita. Masa antikris yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak setia, yang tidak serius akan diuji pada masa itu. Apakah dia tetap tahan? Saya ragu di situ bahwa akan banyak yang bertahan. Pasti banyak yang akan menyangkal. Begitu dia menyangkal, oke, selesai. Itu tujuannya, antikris itu hanya tujuannya itu. Kalau mau percaya, nyawa. Kalau tidak percaya, selesai. Kemudian setelah masa antikris, baru kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang orang yang lolos bisa masuk di sini. Kemudian pada waktu kerajaan 1000 tahun damai, itulah masa iblis dikurung, diikat, dirantai. Sehingga bumi ini tidak ada lagi saat itu Jepang, tidak ada lagi Amerika, tidak ada lagi Filipina, tetapi hanya satu kerajaan yang ada. Kerajaan 1000 tahun damai yang diperintah oleh Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Masyarakatnya adalah kita, orang-orang salehnya. Ya, dan saudara, itu adalah satu hal yang harus menjadi suatu acuan dan kerinduan di dalam diri kita. Kemudian saudara, setelah itu maka dikatakan sejenak iblis itu akan dilepas. Dan kemudian setelah itu sejenak dia akan masuk. Mungkin masih ada kesempatan untuk mengambil keuntungan. Siapa tahu orang-orang pilihan Tuhan itu masih bisa disesatkan. Setelah itu maka Kristus, di situ dikatakan akan terjadi pengadilan tahta putih besar. Disinilah orang-orang yang tidak percaya itu semuanya yang mati, yang dikatakan laut menyerahkan orang matinya, kemudian semuanya akan bangkit. Tetapi diadili bukan untuk menerima upah, tetapi untuk masuk di dalam neraka yang kekal atau lolos atau masuk di dalam langit yang baru. Masih ada saudara. Setelah kerajaan 1000 tahun damai tidak langsung kiamat di sini, karena saya banyak baca bahwa mereka cerita bahwa mereka tidak tahu apa itu hari kiamat. Istilahkan hari kiamat, padahal tidak ada hari kiamat. Ya, di sini bahwa langit dan bumi yang baru, surga atau Yerusalem baru itu adalah suatu kekekalan yang tidak ada ujungnya. Kita akan berada di situ. Nah, saudara yang sakit dalam Kristus, ini adalah suatu hal yang akan kita hadapi. Ini bukan dongeng, sekali lagi bukan dongeng. Tetapi suatu masa yang akan kita lalui, akan kita masuki atau akan kita hadapi. Sebabnya saudara, dengan hal seperti ini, kita harus melihat bahwa hal yang selalu Tuhan ingin untuk kita perhatikan, yang selalu saudara diingatkan untuk perhatikan adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang yang telah dipilih Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan, Engkau telah memilih aku untuk memberikan suatu kesempatan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai dan masuk di dalam kerajaan Yerusalem baru. Ya, saudara, kita lihat bahwa awalnya kita dipilih oleh Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, bersyukurlah saudara, kita boleh berada di dalam pilihan orang-orang atau orang-orang yang telah dipanggil. Dibandingkan dengan orang-orang di luar sana, ada berapa miliar manusia di dunia. Di dunia ini mungkin ada 6 miliar sudah. Tetapi kita bersyukur kita masuk di dalam orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Yang saat ini dikatakan kita masuk sebagai orang pilihan tetapi belum terpilih. Ya, itu akan ada nanti akhir cerita dalam kita mengiringi Tuhan. Dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, supaya kita, nah ini ada kata supaya kita kudus. Kata supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Awalnya Yesus sudah menebus kita, membenarkan kita, tetapi untuk menjaga kekudusan itu, untuk menjaga hidup yang tak bercacat itu adalah bagian saudara dan saya. Tergantung penjagaan saudara dan saya. Tergantung respon saudara dan saya di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan saudara, selanjutnya dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sekali lagi bahwa kita saat ini berada di dalam posisi sebagai orang percaya itu karena anugerah daripada Allah, bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih dari yang lain, bukan karena ada satu kelebihan di dalam diri kita, tetapi hanya anugerah Allah, hanya pilihan Allah atas diri kita. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, firman Allah berkata Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tetapi kita tahu seperti tadi aja saudara, Yesus datang kepada orang umat pilihannya, orang Yahudi, ya kan? Apa yang Yohanes Pembaptis alami? Apa yang Stefanus alami? Apa kemudian nabi-nabi alami dari perlakuan mereka, respon mereka? Banyak yang menolak. Bahkan mungkin tidak membunuh tetapi menolak, tidak. Kami tidak butuh, kami tidak percaya, ya kan? Tetapi saudara, kita bersyukur saat ini. Kita boleh dicelikkan, kita boleh diberikan keselamatan itu. Sekali lagi, itu adalah perbuatan Allah di dalam hidup kita. Allah memberikan kita pilihan. Dia tidak membuat kita seperti remote, ke kanan, ke kiri. Allah berbicara, menyampaikan firman Tuhan, bagaimana responmu, apakah engkau menerima atau tidak. Dan kita menyadari bahwa kita membutuhkan itu, maka pada saat itu Allah mulai beranugerah. Allah mulai memberikan kita suatu lawatan, dan Allah memberikan kita keselamatan itu. Tidak dipaksa. Dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita lihat sikap selanjutnya bagaimana. Inilah yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Lebih dari makan, minum, pakai. Dikatakan, hai saudara-saudara kau yang kekasih, kamu senantiasa taat. Amin. Nah, karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jangan sia-siakan atau jangan santai, jangan masa bodoh dengan rohanimu. Jangan masa bodoh dengan sikapmu, atau jangan masa bodoh dengan suatu hal-hal yang Tuhan sedang inginkan untuk dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Itu berarti saudara, itu adalah penjagaan, itu bagian kita. Tetaplah kerjakan. Itu bukan bagiannya Tuhan, tetapi bagiannya kita untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk menambahkan iman kita, untuk memperkuat iman kita, untuk memperkuat keyakinan kita, untuk merubah karakter kita. Dan dikatakan bahwa dengan takut dan gentar. Ketika saya baca tentang dengan takut dan gentar ini adalah suatu sikap yang penuh dengan kepatuhan, menghormati Tuhan, dan penuh dengan kerendahan hati. Saudara bisa lihatkan di dalam angkatan atau TNI atau apa, semuanya adalah siap, taat, baik atau tidak baik waktunya, diperintah apapun sudah harus lakukan, siap, selalu siap. Dia tidak pernah punya alasan, tidak bisa tuh lagi keadaan begini, pokoknya selalu siap. Nah, itu dikatakan dengan takut dan gentar, dengan kerendahan hati, dengan kepatuhan. 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah, dikatakan sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh. Jangan biarkan diri kita lemah. Jangan biarkan diri kita itu jadi malas berdoa, malas beribadah, malas baca Alkitab. Jangan. Dikatakan saudara, kita lihat ambil suatu sikap daripada Daud. Dikatakan ketika dia sedang gundah gulana di dalam dirinya. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dalam keadaan yang punya masalah pergumulan atau persoalan. Tetapi dikatakan bahwa ketika aku sedang gundah gulana di dalam diriku, maka aku berlari ke rumah Allah, mendahului orang-orang yang pergi ke rumah Allah. Dia paksakan dirinya untuk bangkit. Jangan saudara suatu saat
saudara santai-santai saja ketika saudara malas ya berdoa, malas ibadah. Nanti jo minggu depan, nanti jo kita lihat saja di live streaming, atau nanti kita baca saja, atau nanti kita baca buku renungan. Ada satu saat saudara kita mengalami masalah dan pergumulan, tetapi jangan kita dikalahkan oleh masalah dan pergumulan itu. Kita harus jaga roh kita kuat, sehingga ketika masa-masa sukar itu terjadi, kita tidak dikalahkan dengan masalah, tapi kita boleh tetap berada di atas masalah itu. Dikatakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, supaya panggilan kita tidak berhenti di tengah jalan, supaya kita tidak hanya menjadi Kristen KTP, supaya kita tidak punya pengenalannya hanya setengah-setengah tentang Tuhan, supaya kita tidak biasa-biasa saja. Tidak apa-apa orang katakan kita ambisi jadi nabi, ambisi jadi pendeta, terlalu apalah segala macam mereka punya ejekan atau hal-hal kata-kata yang negatif. Tidak apa-apalah, karena kita tahu bahwa inilah suatu kehendak Tuhan. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, panggilan itu bisa kendor, kita bisa jadi lemah. Jadi kalau kita fokus, ya saudara, saya ingat lalu saya sudah dikonia tentang kenapa suatu saat saya pernah ya perhatikan kuda atau dokar, kuda yang bawa dokar kan. Selain dia dipakaikan sepatu, suatu saat dia bilang, apa itu? Oh, sepatu kuda. Canggih juga ya, kuda pakai sepatu. Bukan cuma itu saudara, apalagi pakai kacamata kuda. Kacamata kuda. Saudara pernah lihat kuda pakai kacamata? Nah, nanti saudara lihat dokar-dokar atau apa, itu dia pakai kacamata. Kemudian saudara, kenapa? Apakah karena mau mejengnya? Saya pikir kenapa ya, kuda kok pakai kacamata? Saya tidak berani tanya atau apa, entah bagi dari mana saya dapat informasi. Ternyata dia dipakaikan kacamata supaya apa saudara? Supaya fokus ke depan, tidak tengok kanan. Dia tidak lihat, ada mobil, ada truk, ada. Kalau dia lihat seperti itu dia akan lari. Jadi supaya dia fokus. Oh, jadi matanya itu diusahakan dia hanya melihat ke depan. Jangan lihat ke kanan ke kiri, pokoknya satu saja, jalan ke depan. Ya kan? Jadi kalau saudara, saya tidak anjurkan saudara untuk pakai kacamata itu supaya fokus. Hanya saya katakan bahwa ya, manusia saja bisa punya akal bagaimana caranya supaya kudanya tidak terganggu ketika tarik dokar itu. Ya, supaya fokus. Nah, apalagi untuk diri kita sendiri, saudara. Kita ini dikaruniakan hikmat yang melebihi hikmat apapun yang ada pada binatang atau pada ciptaan yang lain. Jadi saudara, kita pergunakan hikmat itu. Dikatakan berusahalah, sungguh-sungguh dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Wah, hujan, ya sudah enak tidur. Ada alasan, nanti kalau ada besuk atau ditanya hujan. Nah, itu bukan segenap akal budi. Ketika hujan, apa yang saudara harus lakukan? Ya, naik angkot, atau panggil mobil argo, atau pakai payung, ya kan? Pakai payung. Jadi itu dikatakan cari akal, segenap akal budi. Itu dikatakan adalah suatu usaha. Bukan usaha kalau, sudah saya tunggu-tunggu ojek tapi tidak ada, ya sudah. Padahal argo itu bisa ditelepon. Datang ya, alamat ini, iya. Kalau umpama enggak ada uang, ya sudah, jam 7 ibadahnya. Jam 6 saya sudah jalan memang. Dan bawa payung. Nah, saudara, itu yang dikatakan ada usaha. Tuhan nilai semuanya itu, saudara. Dan usaha-usaha yang seperti itu adalah besar harganya di hadapan Tuhan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, supaya iman kita semakin kuat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sekali lagi, jangan saudara bosan kata dengar sungguh-sungguh ya. Ini lagi lebih ditekankan lagi. Kamu harus, ada kata harus, dengan sungguh-sungguh baru berusaha lagi untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi ada tindakan yang kontinu, yang terus menerus. Jangan 1 bulan menyala-nyala, tahun baru Januari, wih Tuhan saya mau berjanji, Tuhan benar-benar berjanji tahun ini apapun yang terjadi maju terus.
Ya, selesai bulan Januari, Tuhan masih lihat, ya masih kuat. Masuk bulan Februari, sudah mulai, oleng mulai sedikit lagi, ya kan? Mulai kendor, mulai ada alasan. Iya ya, benar juga ya. Kita kan hidup di dunia ini perlu makan, butuh makan, minum, pakai. Ya sudahlah, dia mulai atur. Sudah kamu aja yang rajin, Mak. Kamu aja yang rajin, Pak. Bagian saya mencari duit. Ya, tidak bisa saudara. Masuk surga nanti tidak baku gendong, tidak pakai keluarga, tidak pakai ini, tidak pakai kakak kalau masuk di surga. Pakai KTP. Ada tidak KTP warga kerajaan Allah, ya kan? Jadi dikatakan bahwa itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi kitalah yang harus mengawasi, menjaga dan membawa diri kita untuk sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman. Karena dari awal dikatakan dari iman dipimpin kepada iman. Sehingga ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Nah, ini saudara, wah, biar Oma semangat. Ya. Tidak ada pokoknya sekali maju, tidak ada, itu biasa-biasa saja. Ini sikap yang bagus saudara. Iman. Karena iman kita dibenarkan, dan karena iman, ya kan, kita mulai menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekalipun kita tidak melihat Yesus, sekalipun kita belum melihat Allah, tapi kita percaya. Kemudian kebajikan, kita mulai menambahkan, mulai ada perubahan di dalam karakter kita, di dalam sikap kita, mulai ada perubahan. Kemudian kita terus menambah pengetahuan, apalagi yang Tuhan mau, apalagi yang harus saya ketahui, apalagi yang Tuhan firmankan, apalagi, ya saudara, yang saudara bangga, saudara, wah saya sudah ikut KTB baru 1 kali. Oh saya sudah tahu itu, saya sudah pernah baca Alkitab 1 kali, puas. Tapi saudara dikatakan terus, saudara sudah berapa kali dengar khotbah tentang Sakeus, yang panjat pohon itu, panjat pohon ara? Sudah berapa kali? 1 kali? 2 kali? Sudah bosan Kak Milka. Berulang-ulang dari sekolah minggu, kemudian di sekolah, kemudian di ini, berulang-ulang. Saudara, sama saudara. Ada orang katakan saya sudah KTB, saya sudah mulai mengukur dirinya, saya sudah begini. Selesai modul 5. Kemudian ketika ada pelajaran, saya sudah tahu, saya sudah begini. Saudara jangan seperti itu. Walaupun Sakeus berulang-ulang didengar, kan firman Tuhan itu tidak pernah sama kalau kita dengar. Pasti ada saja yang baru. Sakeus yang diberitakan kemarin, kok saya dapat berkat yang beda dengan Sakeus yang diberitakan hari ini. Bukan Sakeusnya yang berubah, tapi firmannya saudara. Tergantung bagaimana hasrat kita dan kerinduan kita, pasti selalu dikatakan selalu baru. Ada saja yang Tuhan akan sampaikan. Satu kata saja yang diurapi, yang Tuhan jadikan rema, itu bisa dikatakan punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Wah saudara. Jadi saudara, ketika saudara sudah ikut modul satu kali dengar hal yang sama, itu baru 25%. Ketika kemudian mendengar kedua, itu baru 50%, saudara pahami. Ketika sudah mendengar yang ketiga, itu baru 75%. Yang keempat, baru bisa mungkin maksimal 100% saya sudah hafal. Ya saudara, tetapi saudara tidak cukup sampai di situ. Nah, saudara dikatakan terus menambahkan pengetahuan, terus rasa haus dan lapar itu akan terus ada. Itu yang akan membawa kita untuk bisa menguasai diri. Ya, tidak selalu ada apa-apa emosi, ada apa-apa langsung ditanggapi dengan sikap kita, dengan cara-cara kita, dengan karakter kita. Ya, tapi saudara, ada satu pengendalian diri dalam diri kita. Mau marah, firman Tuhan kita katakan sabar. Mau jengkel, firman Tuhan katakan kasihilah dia. Mau balas, Tuhan katakan berkatilah dia. Itu dikatakan semakin meningkat. Iya kan? Mungkin awalnya
mungkin sudah ada 10%. Tambahkan lagi menjadi 20%, 30%, sampai kemudian saudara, pengendalian diri itu benar-benar kita bisa nikmati hasilnya. Dan kemudian ketekunan. Nah, inilah yang membawa kita terpilih karena tekun. Ya. Kesalehan. Kesalehan kita lihat ada kasih belia, kasih kepada orang, kemudian kasih kepada semua orang. Ya, saudara, jadi ada banyak hal yang Tuhan ingin supaya kita perhatikan. Kita bawa diri kita untuk meraih semua hal-hal ini dan bukan hanya puas dengan 10%, tetapi semakin meningkat kadarnya. Yang saudara yang saya kasih dalam Kristus, dikatakan harus dengan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini apa yang harus kita usahakan untuk menambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada orang yang ada di sekitar kita, kemudian kasih kepada semua orang. Itu harus ada. Belas kasihan kepada orang lain, perhatian kepada orang lain. Nah, saudara, 2 Petrus 1 ayat 9 berkata, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang tadi itu, kalau tidak ada di dalam diri kita, tidak ada suatu perubahan karakter di dalam diri kita, sifat tingkah laku kita, tidak ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita, dikatakan orang itu menjadi, sebenarnya orang itu dalam keadaan yang buta dan picik. Saudara, yang untung siapa kalau kita rohani? Diri kita. Yang untung siapa kalau melakukan firman? Bukan Tuhan, tetapi kita. Yang untung siapa kalau melayani? Bukan Tuhan yang dilayani, tapi kita. Setiap firman yang kita lakukan, dampaknya itu adalah diri kita yang alami. Pertama-tama adalah diri kita. Jadi jangan kita bingung, saya mau membantu Tuhan, saya mau membantu pekerjaan Tuhan. Bukan, saudara. Kalau kita melayani itu untuk diri kita. Tuhan tidak butuh kita. Tuhan tidak butuh uang kita. Yang Tuhan butuh itu adalah hati kita. Kenapa? Yang masuk surga pun juga itu adalah keuntungan bagi kita. Dia tahu kalau kita tidak dekat dengan Dia, kalau kita tidak mencari atau kita tidak mengasihi Tuhan, aduh anakku, ada sesuatu hal yang fatal yang akan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan masuk di dalam aniaya antikris. Kamu akan masuk di dalam lautan api yang tidak berkesudahan. Dekatlah kepadaku. Lakukanlah apa yang kuperintahkan. Jangan pikir-pikir yang waktu saya menguntungkan orang lain. Kalau saya melayani, saya menguntungkan dia. Saya menguntungkan dia. Saya menaikkan posisinya. Saya begini. Ya saudara, itu tidak sama dengan perusahaan-perusahaan. Di dalam pelayanan, di dalam mengiring Tuhan, keuntungan itu adalah bagi kita. Dan kemudian ia menjadi buta dan picik, pikirannya negatif. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari saudara, kita bersyukur. Jika ada sesuatu hal yang Tuhan suruh kita untuk kerjakan, percayakan kepada kita. Dan pada akhirnya, kalau orang ini tidak berubah dan tetap tidak mengubah pola pikirnya, pola hidupnya, maka dulu mungkin dia pernah melayani, dulu mungkin dia pernah mengiring Tuhan, tetapi akan masuk di dalam suatu keadaan yang dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ibu Gembala dulu pernah katakan, alangkah baiknya kalau engkau dingin atau kafir sama sekali. Kalau panas itu saudara menyala-nyala bagi Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Wah, suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Jadi hal yang sama akan dialami seperti orang-orang kafir juga, akan tetap dimuntahkan. Di dalam Wahyu pasal 2 tentang jemaat di Efesus dikatakan bahwa kalau kita mulai lemah di dalam kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, dikatakan itu adalah satu kejatuhan yang dalam.
Engkau telah jatuh. Karena sudah mundur. Sudah tidak lagi dengan segenap hati. Tidak segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Sudah mulai ada hal-hal pengaruh-pengaruh yang bisa membuat jadi lemah. Ya saudara, dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya saudara lihat itu gambar api ini, apa yang bisa dibakar di atas api ini ya? Mau taruh ikan juga nanti cuma bau, asap, tidak akan, ya sudah seperti itu kalau roh kita tidak sungguh-sungguh. Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, semua diperhatikan oleh Tuhan. Saya ingat khotbah saya sebelum khotbah ini yang terakhir adalah hidup dalam pantauan Tuhan, hidup dalam pengawasan Allah. Tuhan katakan, dimanapun engkau berada, engkau tidak bisa menyembunyikan dirimu daripadaku. Aku ada melihat engkau dimanapun engkau berada. Dan dalam doa malam di tempat ini, saudara kita baru membahas tentang tali sifat. Tali sifat itu adalah tali mengukur atau tali standar dari Tuhan. Atau saudara mungkin tahu, yang laki-laki umumnya tahu, itu adalah tali yang dipakai kalau membangun, ya kan, digantung-gantung dari atas. Biasanya ada paku atau ada batu di bawahnya. Itu untuk supaya bangunan itu ketika dicor tidak oleng atau tidak bengkok. Mengukur. Jadi kalau dia lurus, itu berarti berada di dalam standar Tuhan. Tali sifat bagi kita itu adalah firman Tuhan. Selalu menjadi ukuran kita itu adalah firman Tuhan. Barometer kita itu adalah firman Tuhan. Standar. Kalau kita mulai oleng, dan di situ firman Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa sudah keluar daripada tali sifat itu dan Tuhan tidak memaafkan lagi. Nah, saudara, ini lagi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Semua ditahu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Aduh. Dia menilai dirinya, saya hidup. Saya melayani, saya Kristen, saya juga beribadah, saya juga baca Alkitab. Tetapi Tuhan katakan, penilaian Tuhan bakal bukan. Itu cuma penilaian menurut perasaanmu. Engkau tidak sedang seperti yang kau duga. Tadi dikatakan engkau dingin. Atau engkau suam-suam. Kini lagi engkau mati. Aduh saudara, hal yang fatal kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita peka melihat kita punya diri kita. Supaya kita tidak bangga dengan diri kita, dengan penilaian diri kita. Saya melayani, saya begini, saya berdoa 10 jam, saya begini. Wah saudara, padahal Tuhan katakan, aku tidak pernah dengar apa yang kau sebut itu. Aku tidak melihatmu. Itu cuma di mulutmu, tapi hatimu jauh daripadaku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta. Nah, sini saudara dikatakan telanjang, ya. Jadi bukan hanya itu, lanjutan daripada buta itu adalah dan telanjang. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin rohani, kering. Seperti saat ini saudara, kering. Tidak punya kekuatan rohani. Gampang oleng, gampang menghalalkan segala cara. Tidak peka dengan hal-hal yang terjadi dalam dirinya tentang apa yang boleh, apa yang tidak. Pokoknya yang penting untung. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tidak berpakaian. Tadi dikatakan tidak berpakaian pesta. Ini tidak pakai baju lagi. Ya saudara, ini suatu hal yang fatal. Tapi bagaimana? Kenapa sampai hal-hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena kita sudah mulai jauh dari hadapan Tuhan. Kita tidak peka. Dan kemudian dikatakan menolak, terlalu banyak menolak undangan Tuhan. Saya percaya bahwa kita tidak hanya satu kali mendengar Injil.
Orang-orang di luar sana yang belum percaya itu bukan hanya mereka baru satu kali, sudah dengar. Tapi malah itu kan kamu punya pendapat, itu kan kamu punya pemikiran, itu kan kamu punya persepsi. Menolak undangan. Ada lagi yang datang, dikatakan ketika, ya ini adalah gambaran dikatakan ketika bangsa Israel semua menolak. Bahkan mereka justru membunuh Yesus. Kemudian dikatakan ya pada waktu itu Tuhan itu berkata, Raja itu berkata, pergi ke jalan-jalan, panggil semua orang. Itu gambaran daripada orang-orang di luar Yahudi yang mendapat anugerah daripada Tuhan, saudara dan saya. Panggil mereka. Tetapi pun ketika dipanggil, ada yang berkata seperti ini, ada rupanya pakaian yang harus dipakai. Ada yang dikalanya tuan rumah yang menyediakan, ya kan, seragam itu. Jadi rupanya orang ini nyelonong aja masuk. Tidak memakai atau tidak memakai seperti kriteria bahwa oh kalau datang nanti pakai baju putih ya, atau datang pakai baju merah ya. Dia datang kok dia pakai baju hitam. Ya, bukan itu. Nah, dikatakan tidak berpakaian pesta. Ya kan? Dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Yang penting pergi. Nah, ini saudara, tidak menjaga. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang berdalih, yang saya katakan tadi, terlalu banyak alasan. Maaf ya, saya mau ini, saya mau ini. Ayo kita pergi gereja, maaf ya, saya mau dulu, saya sibuk ada sesuatu hal yang saya harus kerjakan. Mari kita melayani, aduh saya terlalu capek, saya begini-begini. Oh segala macam dalih, saudara yang tahu apa yang pernah terjadi. Ya kan, jangan saudara banyak menolak. Jangan saudara banyak alasan untuk hal-hal rohani. Dikatakan berusaha dengan sungguh-sungguh. Bawa diri untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Nanti tahun depan, nantilah berapa tahun yang akan datang. Ya kan? Kemudian itu adalah dalih. Dalih yang tidak masuk akal. Ya kan? Nah saudara, lagi dikatakan tidak mengadakan persiapan. Sudah tahu akan ada, sudah tahu ada pesta, sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tapi kita tidak menjaga kehidupan kita. Ya, seperti ini sudah disampaikan. Dan kemudian dikatakan 5 gadis itu tidak punya persiapan. Ketika tiba hari hanya, mereka kelabakan. Kita punya minyak habis. Boleh minta sadiki? Oh tidak bisa. Tidak ada lagi pada waktu itu mau kasih pinjam apa, tidak ada kesempatan. Nah saudara, inilah suatu hal yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Jangan sampai kita masa bodoh dengan hal itu. 2 Petrus 3, 10-11, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, selalu koreksi hati, pikiran. Jaga hubungan dengan orang lain. Jangan hubungan dengan suami atau istri, tetangga. Jangan ada ganjalan. Jangan ada kejengkelan. Jangan ada masalah yang dipendam. Rugi saudara. Yang rugi itu bukan orang lain, tetapi kita yang rugi. Selain rohani kita tidak akan bertumbuh, kita juga tidak akan tenang, tidak akan menikmati damai sejahtera. Ya kan? Kemudian saudara, ketika tiba harinya itu, aduh, mimpi tinggal mimpi. Ya saudara, jadi mari saudara, rendahkan hati, miliki kerendahan hati. Dikatakan penguasaan diri, miliki kerendahan hati. Mulai bereskan segala sesuatunya. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Ada masalah dengan orang lain, saudara selesaikan. Jangan ditumpuk-tumpuk, jangan disimpan-simpan. Yang rugi itu diri sendiri. Di dalam pekerjaan, ya kan, selesaikan. Jangan sampai ada sesuatu ganjalan sedikit pun, saudara, dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa bersihnya kamu harus hidup. Nah, jangan kumpul sampah. Ya, ini adalah satu hal yang harus kita taruh perhatian.
Dan dikatakan tetapi orang yang bertahan dalam firman, orang yang bertahan dalam iman, dalam kasih sampai pada kesudahannya akan selamat. Jika anak manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman di bumi? Nah, ini saudara, dikatakan terpilih. Orang yang bertahan sampai akhir adalah orang-orang yang terpilih, yang layak untuk masuk di dalam pengangkatan, yang layak masuk di dalam pesta kawin anak domba. Saudara, itu ada suatu hal yang perlu kita gumuli dan doakan setiap saat, evaluasi. Setiap malam, setiap hari kita habis ngomong dengan orang, Tuhan ada tidak yang salah tadi ya? Ada tidak ya? Saudara, terus terang ketika saya habis khotbah, saya mulai dari Tuhan, ampuni saya kalau ada satu kata-kata saya yang keliru, yang salah. Saya habis bercerita dengan orang, Tuhan, ampuni saya kalau ada sesuatu yang ini Tuhan, mungkin saya sadar tidak sadar. Saya minta ampun Tuhan. Saya minta maaf saudara kalau ada sesuatu yang tidak benar. Ya kan? Nah, dikatakan karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi saudara, yang Tuhan ingin adalah ketekunan menantikan Tuhan dan penjagaan terhadap rohani kita. Jangan sampai kita kecelek. Dikatakan pada akhirnya, saya selalu ingat Bapak Gembala katakan, lama sesudah itu, Tuhan, bukankah kami sudah? Tuhan, bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya sudah begini? Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Wah, satu hal yang sangat fatal. Ya saudara, mari saudara, dikatakan karena engkau tekun. Mari kita masuk di dalam karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ketika kita ada usaha, ketika kita membawa diri kita untuk berusaha, maka pada saat itu perlindungan Allah akan diberikan kepada kita. Maka pada saat itu Allah juga akan turut bekerja untuk menolong kita. Ya, kalau kita tidak memulai saudara, ya Tuhan juga lihat kadang kasihan. Tetapi kalau kita mulai bertindak, maka saat itu juga jaminan Allah akan terjadi atas diri kita. Dan dikatakan aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ya, jadi saudara, apa yang kita mulai kerjakan dan usahakan selama ini jangan saudara kendor, jangan saudara lepas. Jangan saudara jadi suam, jangan saudara jadi kendor. Tapi saudara terus tekun, terus menyala-nyala, terus jaga kehidupan rohani saudara. Persekutuan saudara dengan Tuhan, itu harus dijaga. Nah kemudian inilah, saudara pilih yang mana? Mahkota yang disediakan. Ada mahkota kehidupan bagi orang yang berani menderita atau para martir. Wah, kalau orang di luar sana itu ada, dikatakan ada 7 bidadari, tapi dikatakan kita akan diberi mahkota. Kemudian mahkota kemuliaan. Saudara yang melayani, gembala-gembala sel, kejar ini mahkota kemuliaan. Nah, karena itu diberikan kepada para gembala atau para pemimpin. Ya saudara, jangan lepas. Kemudian dikatakan mahkota kemegahan, mahkota sukacita. Ya kan? Bagi pemenang. Kemudian mahkota kebenaran yang merindukan kedatangan Tuhan. Mahkota abadi bagi orang yang selalu berusaha untuk menguasai diri. Untuk juga dikatakan bahwa selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada ini, mahkota-mahkota ini. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin ada yang lebih atau kurang. Ini yang saya tahu. Ya, saudara, dikatakan itulah mahkota yang diberikan nanti di dalam pengadilan Kristus. Mari aku memberikan kau semuanya saudara. Jangan kemudian kita cuma di dalam kerajaan 1000 tahun damai masih ada aktivitas. Masih ada makan, minum. Tapi dalam keadaan damai. Apa yang kita usahakan selalu berhasil. Tidak ada perkelahian. Zaman seperti ketika zaman Eden mula-mula. Ada persahabatan dengan binatang, ya kan? Kita tidak takut dengan ular, tidak takut dengan buaya. Semuanya tidak ada yang menakutkan. Damai namanya. Sukacita namanya. Ya kan? Ya, ini saudara,
Di dalam keadaan seperti itu, kita semuanya membutuhkan suatu kekuatan ekstra untuk menjalani hidup kita sebagai orang percaya, menghadapi si jahat yang selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi dikatakan sekali lagi, jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan ada di pihak kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, inilah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan hanya pikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, tapi mulai manage waktu, mulai atur waktu saudara. Jangan sampai waktu terbuang dengan percuma. Hari ini terbuang dengan percuma tanpa ada sesuatu yang berarti bagi Kristus, tanpa ada kasih kepada Tuhan. Tapi saudara, mulai saat ini saudara bangun pagi, mulai minta Tuhan, saya mulai mempersembahkan hidup saya, waktu saya, apapun. Dan mulai senantiasa juga mengevaluasi diri. Jangan sampai kita salah menilai diri kita. Tapi biarlah Tuhan tetap berada di dalam hidup kita sebagai pemimpin, raja dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan saudara yang saya dapat bagi-bagikan pada malam ini kiranya menjadi suatu motivasi bagi kita, bahwa bukan dongeng kerajaan 1000 tahun damai, bukan dongeng pengangkatan itu, tetapi itu adalah firman Tuhan yang adalah ya dan amin.